Bab 919. Hubungan apa? Saat ini, bukan hanya keluarga Jiang dan master lainnya yang terkejut, bahkan Jerry Yang pun sangat terkejut. Baru saja, Nathaniel Jiang masih berada pada kekuatan alam raja tahap tengah dan masih menderita luka berat, mengapa secara tiba-tiba, kekuatannya menjadi alam dewa. Di bawah alam dewa, semua orang hanyalah semut. Nathaniel Jiang saat ini sangat berbahaya. Bahkan jika semua master alam raja keluarga Jiang bersatu, mereka tetap bukan lawan Nathaniel Jiang. Sekarang, apakah kalian yakin ingin meninggalkanku? Tanya Nathaniel Jiang tidak merespons kepala keluarga kedua, melainkan menatap semua orang dengan sikap merendahkan. Dia bukan kepala keluarga ketiga. Pada saat itu, tiba-tiba Viola Feng berteriak, dia adalah master penyihir yang mengendalikan puluhan master. Apa? Kata-kata Viola Feng membuat semua anggota keluarga Jiang terkejut. Bagaimana mungkin seorang kepala keluarga ketiga yang berhubungan dengan keluarga Jiang menjadi seorang master penyihir? Kalian harus percaya padaku, dia seorang master penyihir yang mengendalikan para master. Wajah Viola Feng penuh dengan kekhawatiran, kekuatannya saat ini bukanlah kekuatannya yang sebenarnya, tetapi cacing induk yang membangkitkan potensinya, sehingga kekuatannya meledak. Tetapi, begitu dia menggunakan teknik rahasia ini, akan menyebabkan kerusakan besar pada jantungnya, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk pulih seperti sedia kala seumur hidupnya. Dia hanya ingin kabur, itulah sebabnya dia menggunakan teknik rahasia untuk memaksakan peningkatan kekuatannya. Mendengar kata-kata Viola Feng, semua anggota keluarga Jiang merasa seakan sedang bermimpi. Apakah benar master penyihir dapat mencapai hal seperti ini? Mata Nathaniel Jiang memancarkan niat membunuh dan menatap dengan tajam ke arah Viola Feng. Cari mati, ujar dia menggertakkan gigi. Detik berikutnya, batu bawah kakinya berubah menjadi debu dan tubuhnya telah menghilang dari tempat itu. Aura menakutkan menyebar ke arah Viola Feng. Viola Feng bertindak gegabah dengan mengungkap rahasia Nathaniel Jiang di depan semua orang. Dia tidak menyadari bahwa setelah mengungkapkan hal tersebut, Nathaniel Jiang pasti tidak akan membiarkannya selamat. Hingga Nathaniel Jiang menghilang, Viola Feng merasakan kehendak membunuh yang kuat menghampiri dirinya. Untuk sesaat, tubuhnya terasa dingin dan membeku. Dia berdiri di tempat dan sama sekali tidak memiliki niat untuk melarikan diri, karena dia sadar dirinya tidak bisa kabur sama sekali. Siapa yang bisa menghentikan serangan marah dari Master Alam Dewa? Tiba-tiba, terdengar jeritan marah, pergi. Jerry yang muncul di depan Viola Feng sambil mengayunkan tangannya. Pong! Terdengar suara keras, yang membuat seluruh keluarga Jiang seolah-olah bergoncang. Para master yang belum mencapai alam raja merasakan organ tubuh mereka terguncang oleh getaran suara. Bahkan master alam raja merasakan kekuatan yang luar biasa mengguncang di sekitar mereka. Viola Feng menatap dengan terbelalak pada sosok muda yang berdiri di depannya, hatinya penuh dengan kejutan. Tubuh Nathaniel Jiang gemetar, dia merasakan bahwa organ tubuhnya hancur oleh kekuatan yang begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa menandinginya, darahnya sembur ke langit dan tubuhnya terbang keluar puluhan meter. Pong! Satu suara lagi menggelegar terdengar lagi, Nathaniel Jiang menabrak pilar batu. Tubuhnya jatuh ke tanah dan aura master alam dewa yang sebelumnya ada di tubuhnya lenyap seketika. Pemandangan ini membuat hati setiap orang bergetar. Terutama para master alam raja tahap tengah keluarga Jiang, mereka sangat jelas bahwa kekuatan yang dipancarkan oleh Nathaniel Jiang sebelumnya, benar-benar melebihi puncak alam raja. Yang bisa melebihi puncak alam raja adalah alam dewa. Tetapi, mengapa serangan tadi justru dipukul mundur oleh Jerry yang dengan satu pukulan? Mungkinkah Jerry yang juga seorang master di alam dewa? Hati para master dari keluarga Jiang terguncang. Mereka menatap sosok muda itu. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Jerry yang berbalik, menatap Viola Feng yang sedikit gemetar. Baru saja Viola Feng sadar, dia segera menggelengkan kepala, tapi di dalam hatinya masih belum pulih dari guncangan tadi. Setelah melihat Viola Feng aman, Jerry yang menoleh ke Nathaniel Jiang, kamu siapa sebenarnya? Tanya dia. Baru pada saat itu,
para anggota keluarga Jiang sadar, bahkan beberapa master seketika mengelilingi Nathaniel Jiang. Namun, Nathaniel Jiang sudah tidak memiliki kebanggaan seperti sebelumnya, kekuatan alam dewanya sudah hilang, bahkan sekarang alam raja tahap awal pun bisa dengan mudah membunuhnya. Ahem. Nathaniel Jiang terbatuk beberapa kali, ketika menatap Jerry Yang, masih ada rasa keterkejutan di matanya. Dia tahu betul, kekuatannya baru saja mencapai alam dewa, tapi masih bisa dengan mudah dikalahkan oleh Jerry Yang. Lantas, seberapa kuat sebenarnya Jerry Yang? Seorang master alam dewa seperti itu, bahkan jika dia berasal dari keluarga seni bela diri legendaris, tidak mungkin begitu mudah, kan? Kamu siapa sebenarnya? Wajah Nathaniel Jiang memucat, meskipun kamu berasal dari keluarga seni bela diri legendaris dan seorang master di alam dewa, tapi apa artinya ini? Ujar dia menggertakkan gigi. Aku sarankan lebih baik biarkan aku pergi, jika tidak, guruku tidak akan membiarkanmu dan keluarga Jiang juga akan terlibat. Sampai sejauh ini, Nathaniel Jiang masih berani mengancam Jerry Yang. Boom! Batuan di bawah kaki Jerry Yang hancur seketika, hampir seketika dia berada di depan Nathaniel Jiang. Serip. Dia menggerakkan tangannya dan menarik sebuah topeng dari wajah Nathaniel Jiang, sehingga terungkap wajah pria parubaya. Ya Tuhan, ternyata dia bukan kepala keluarga ketiga. Melihat wajah yang asing ini, para anggota keluarga Jiang terkejut. Ternyata palsu. Jerry Yang mencibir, karena kamu enggan mengungkapkan kebenaran, kamu harus membayar dengan nyawamu. Sambil berbicara, Jerry Yang mengangkat kakinya dan aura yang menakutkan terpancar darinya. Wajah Nathaniel Jiang langsung berubah, jangan bunuh aku. Aku akan memberitahumu segalanya. Aku adalah anggota gerbang hantu dari kota Miao. Guruku adalah penguasa gerbang hantu kota Miao, namaku Jaden Miao. Kamu tidak boleh membunuhku. Jika tidak, guruku pasti tidak akan mengampunimu. Jerry Yang mengernyitkan alisnya dan tiba-tiba muncul seseorang dalam pikirannya. Apakah kamu mengenal Ghosty? Tanya Jerry Yang lagi. Sebelumnya, dalam pertempuran dengan keluarga kerajaan Sue, dia pernah bertemu dengan seorang master yang memiliki kemampuan yang sama seperti Jaden Miao, bernama Ghosty. Bahkan Jerry Yang pun pernah dijebak oleh Ghosty. Aku tidak tahu. Jaden Miao dengan cepat membantah, tetapi sejak Jerry Yang pertama kali mengajukan pertanyaan itu, dia terus memandang wajah Jaden Miao. Jerry Yang melihat ekspresi terkejut di wajah Jaden Miao yang sedang menyembunyikan sesuatu. Katakan, teriak Jerry Yang marah. Aku tidak tahu siapa itu Ghosty. Jawab Jaden Miao buru-buru berkata, seolah dia tidak tahu. Bunuh dia. Jerry Yang langsung berhenti bertanya dan memberi perintah kepada kepala keluarga kedua, jika aku tidak salah, kepala keluarga ketiga pasti telah dibunuh oleh tanganmu, kan? Ujar kepala keluarga kedua menatap Jaden Miao sambil menggertakkan gigi. Jika begitu, kamu harus pergi dan meminta maaf padanya di bawah sana. Setelah mengatakan itu, kepala keluarga kedua menendang ke arah jantung Jaden Miao. Aku tahu Ghosty. Melihat serangan kepala keluarga kedua yang hampir mengenainya, Jaden Miao tiba-tiba berteriak keras. Bersambung. Bab 920. Gerbang hantu kota Miao. Pong. Kaki kepala keluarga kedua mendarat, tapi bukan di tubuh Jaden Miao, melainkan di lempengan batu hijau di sampingnya. Lempengan batu hijau itu hancur menjadi beberapa bagian. Kepala keluarga kedua adalah seorang master alam raja tahap tengah dan saat ini Jaden Miao telah menderita luka berat. Jika kepala keluarga kedua mendaratkan satu tendangan lagi, Jaden Miao tidak akan selamat. Tuan Yang, ujar kepala keluarga kedua sangat menghormati Jerry Yang. Jaden Miao menghela napas dan matanya penuh ketakutan dan bersyukur masih hidup. Apa hubunganmu dengan Ghosty? Kenapa kamu menyamar sebagai kepala keluarga ketiga? Tanya Jerry Yang ketus. Ghosty juga dari kota Miao, dia adalah muridku.
Tentang kenapa aku menyamar sebagai kepala keluarga ketiga, aku tidak bisa mengatakannya. Jaden Miao hampir saja memberitahu, namun tiba-tiba ingat sesuatu yang membuatnya ketakutan. Setidaknya, Jerry yang tahu siapa sebenarnya Ghosty. Jika kamu tidak memberitahuku tujuanmu, mengapa aku harus membiarkanmu tetap hidup? Ujar Jerry yang tegas. Plak. Jaden Miao tiba-tiba berlutut memohon di tanah, Tuan Yang, aku mohon, tolong biarkan aku pergi. Bukan karena aku tidak mau mengatakan, tetapi aku tidak bisa mengatakannya. Jika aku mengungkapkan setengah kata pun, aku akan segera mengalami serangan balik dari racun cacing dan mati menderita di tempat ini. Kepala keluarga kedua menendang Jaden Miao ke tanah, siapa yang kamu bohongi? Cepat ceritakan, apa maksudmu datang ke keluarga Jiang kami? Ujar dia marah. Jerry yang tidak menghalangi, ia hanya memandang dengan dingin dan sama sekali tidak percaya pada apa yang dikatakan Jaden Miao tentang serangan balik racun cacing. Aku tidak bisa mengatakannya, Jaden Miao memohon dengan wajah penuh kesedihan, jika aku mengatakannya, aku pasti akan mati seketika. Tolong, berikan aku kesempatan hidup, asalkan kalian tidak memaksaku mengungkapkan tujuanku datang ke keluarga Jiang, aku bersedia melakukan apapun. Viola, apakah ada cara untuk membuatnya berbicara? Tanya Jerry yang menoleh ke Viola Feng tiba-tiba. Viola Feng mengangguk, kemudian mengeluarkan sebuah botol porselen putih dan memberikannya kepada Jerry yang, beri dia meminum pil ini, jika dia mau bicara atau tidak, dia tak memiliki pilihan. Jerry yang agak terkejut, dia tidak menyangka ada pil yang begitu luar biasa, memang pantas dia menjadi satu-satunya pewaris dokter ajaib. Syuk. Jerry yang melemparkan pil tersebut dan langsung masuk ke mulut Jaden Miao. Kamu memberikanku apa? Wajah Jaden Miao tiba-tiba berubah drastis. Namun, sebelum dia sempat menyelesaikan pertanyaannya, rasa sakit yang tak tertahankan menyerang sekujur tubuhnya. Ah! Jaden Miao meraung kesakitan, tubuhnya berguling-guling di tanah. Pada saat ini, dia merasa seluruh tubuhnya dirasuki oleh semut pemakan manusia yang tak terhitung jumlahnya, rasa sakit yang sangat ekstrim membuatnya merasa hidup tak sebanding dengan mati. Ah, bunuh aku, kalian bunuh aku saja. Aku mohon kalian bunuh aku, ah. Jaden Miao menderita, dia memancarkan ratapan penuh kesakitan yang menusuk hati. Selama kamu mengungkapkan tujuanmu ke keluarga Jiang, aku akan memberikanmu obat penawar. Ujar Viola Feng dengan tenang. Namun dia hanya pura-pura tenang, dari wajah pucatnya dan tubuhnya yang gemetar, bisa terlihat betapa tegangnya dirinya saat ini. Untuk pertama kalinya dia menggunakan obat ini, jika bukan karena membantu Jerry Yang, mungkin dia takkan pernah menggunakannya seumur hidup. Bunuh aku, kalian bunuh aku. Jaden Miao berteriak marah, matanya hampir keluar, bahkan seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Jika kamu tidak mengatakannya, rasa sakit ini akan terus berlanjut. Yang kamu rasakan sekarang baru awal, sebentar lagi, kamu akan merasakan rasa sakit yang beberapa kali lipat lebih parah dari sekarang. Obat penawar ada di tanganku, jika kamu mengatakan tujuanmu, aku akan memberikanmu obat penawar. Lanjut Viola Feng. Jerry yang juga berjanji, jika kamu mengungkapkan kebenaran, aku masih bisa memberikanmu jalan keluar, hidup atau mati, itu terserah pilihanmu. Aku tidak bisa mengatakannya, aku sungguh tidak bisa mengatakannya, jika aku mengatakannya, aku akan mati secara mengerikan, mohon berikan aku obat penawar, aku tak bisa menahannya lagi, ah. Jaden Miao tiba-tiba kembali berteriak kesakitan, terlihat jelas penderitaannya semakin parah. Aku datang atas perintah guru, itu guruku yang memerintahkan aku. Jaden Miao akhirnya tidak bisa menahannya. Dia mulai menceritakan tujuannya ke keluarga Jiang. Hanya saja, setelah ia mengucapkan beberapa kata, dia tidak bisa mengeluarkan kata-kata lagi, ekspresi wajahnya berubah menjadi merana dan penuh rasa sakit. Dalam hitungan detik, darah mengalir dari 7 lubang tubuhnya, lalu tubuhnya langsung jatuh ke tanah dan matanya tak bisa menutup. Apa yang terjadi padanya? Tanya Jerry yang kaget melihat ke arah Viola Feng. Viola Feng menggelengkan kepala, aku tidak tahu,
obat yang kuberikan kepadanya seharusnya tidak bisa menyebabkan kematian, bagaimana bisa dia mati? Ya Tuhan, cepat lihat jantungnya. Tiba-tiba, ada yang berteriak dan seketika menarik perhatian semua orang. Jerry yang juga melihat jantung Jaden Miao, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar. Plak. Tiba-tiba, seekor serangga hitam berukuran ibu jari muncul dari jantung Jaden Miao. Ah! Beberapa wanita dari keluarga Jiang terkejut dan berteriak. Ini adalah cacing Gu, cepat bunuh dia. Seru Viola Feng ketakutan. Kepala keluarga kedua tanpa ragu langsung mendekati dan menendang cacing Gu tersebut. Pada awalnya, semua orang mengira cacing itu sudah mati setelah ditendang. Ketika kepala keluarga kedua mengangkat kakinya, cacing Gu itu masih hidup. Kenapa cacing ini tidak mati? Tanya kepala keluarga kedua terkejut. Barusan dia sudah mengeluarkan tenaga sangat besar. Dia tahu jelas, bahkan jika itu adalah seorang master dari alam raja tahap awal juga tak bisa bertahan dari tendangan ini. Namun, serangga ini justru bertahan, seolah tidak mengalami cedera. Gunakan api untuk membakarnya, ujar Viola Feng. Mendengar perkataan Viola Feng, seseorang segera membawa tumpukan kayu bakar, kemudian menyalakannya. Akibatnya, serangga yang semula berlarian dengan liar, akhirnya perlahan-lahan tidak bergerak lagi. Melihat pemandangan itu, anggota keluarga Jiang merasa merinding. Tampaknya dia telah dikendalikan oleh penguasa gerbang hantu dengan menggunakan serangga. Begitu dia mengungkapkan tujuan kedatangannya ke keluarga Jiang, dia akan menghadapi serangan balik dari cacing Gu. Ujar Jerry yang serius. Bahkan bagi Jerry Yang, adegan tadi sangat mengejutkan. Hanya saja, apa tujuan dia datang ke keluarga Jiang? Tanya Orlando Jiang yang sudah sadar sambil berjalan ke samping Jerry Yang, lalu menatap Jaden Miao yang sudah meninggal dengan suara serak. Saat ini, kita hanya bisa memastikan bahwa dia dikirim oleh penguasa gerbang hantu untuk menyamar sebagai kepala keluarga ketiga. Jerry yang menatap Orlando Jiang dan bertanya, apakah kamu yakin bahwa kamu tidak pernah berhubungan dengan orang gerbang hantu dari kota Miao? Orlando Jiang menggelengkan kepala. Aku sangat yakin keluarga Jiang tidak pernah berhubungan dengan orang gerbang hantu dari kota Miao, atau... Dia berhenti sejenak, lalu tiba-tiba berkata, atau, keluarga Lin tahu sesuatu tentang gerbang hantu, kota Miao. Jerry yang juga ingat, sebelumnya kepala keluarga Lin, Wawan Lin, datang ke keluarga Jiang untuk mencari Viola Feng guna menyembuhkan penyakitnya. Namun, dari tubuh Wawan Lin, Viola Feng berhasil mengeluarkan cacing pemakan hati. Pada saat yang sama, di gerbang hantu, kota Miao yang jauh. Seorang pria tua yang mengenakan pakaian adat Miao dengan wajah sangat kusam dan beberapa noda darah di sudut mulutnya. Tidak peduli siapapun yang berani mengganggu rencanaku, aku tidak akan membiarkannya lepas begitu saja. Ujar pria tua itu dengan ekspresi jahat. Bersambung.